Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang hari yang bahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di tempat, di majelis yang barokah dan mulia dalam rangka mendoakan almarhum Haji Muhammad Hariri sebagai salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mendahului kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendoakan para pendahulunya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sampai kepada beliau-beliau yang sudah kita niatkan bersama-sama. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita umat Islam di Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita melihat fenomena belakangan ini, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar akhir-akhir ini merupakan salah satu realisasi daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi pernah bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi nanti banyak fitnah. Saking banyaknya fitnah yang terjadi, disampaikan oleh Rasul kaqita'il lailil muzlim. Saking banyaknya fitnah yang terjadi sampai umat ini bingung. Ibarat seseorang yang melangkah di kegelapan malam, bingung, saya harus kemana? Saya harus ngintil siapa? Karena yang di sana mengajak dan yang di sini mengajak, sehingga bingung. Di antara fitnah yang terjadi yaitu fenomena Al-Maidah 51 yang gencar di media, di televisi atau di media sosial, gencar siang malam terus sampai umat bingung. Kita umat Nabi tidak usah bingung, tidak perlu bingung. Seperti yang tertulis di backdrop ini, a'rif nabiyak yaqudka fil zalam.
kenalilah Nabi Anda, maka Nabi akan menuntun Anda dalam kegelapan. Di saat Anda bingung, ini bicara, itu bicara, ya, Anda tidak usah bingung. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Quran. Nabi bersabda, sibabul muslim fusuk. Mencaci, menghina seorang muslim, tidak harus di depannya, tidak harus di mimbar atau di podium, di rumah Anda sendiri. Mencaci muslim itu sudah divonis oleh Nabi amalan fasik. Dan sekarang Anda lihat bagaimana di media siang malam cacian terus, yang ini menghina sana, yang sana menghina ini. A'udzubillah. Kenapa ini terjadi? Sebab umat sudah semakin hari semakin tidak kenal dengan nabinya. Alhamdulillah. Kejadian di Kepulauan Seribu, yaitu fenomena Al-Maidah 51, ini mengingatkan kita semua umat Islam, khususnya yang di Indonesia. Kalimat kecil diucapkan oleh seorang, tidak usah disebut namanya, kita tidak ingin majelis ini dikotori, ya. Satu orang menyebut kalimat, dia anggap, dia merasa kalimat ini ringan, biasa, tapi di sisi Allah ini kalimat yang dia ucapkan besar. Terbukti dia menganggap ini biasa, dia anggap ini enteng, tapi ketika dipandang oleh Allah ini besar, maka kalimat yang dia ucapkan itu ibarat bola salju yang menggelinding dari Kepulauan Seribu, terus bergulir, sambil berputar bergulir dia mengeluarkan energi. Setiap orang mukmin yang di dalam hatinya ada iman akan nyambung dengan energi ini, akan connect, akan nyambung. Yang di dalam hatinya ada iman. Sebab Al-Maidah 51 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang mukmin yang di dalam hatinya ada iman. Yang tidak ada iman tidak urusan, tidak urusan. Allah hanya khitab, Allah hanya panggil orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara aulia. Apa di sini aulia? Wow, bicara semua. Ya. Bahkan yang tidak ngerti Quran pun ikut bicara. Kenalnya cuma benang merah. Tahunya cuma benang merah, ikut bicara. Subhanallah. Anda paham? Quran, kitabullah, hati-hati. Jangan dianggap remeh Quran. Nabi bersabda, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuhu. Berapa banyak orang baca Quran, bukan pahala yang didapat, justru laknat dan kutukan yang didapat. Oleh siapa? Oleh orang yang baca Quran. Kenapa? Sebab dia tidak paham, dia tidak tahu bagaimana seharusnya dia berhadapan dengan Quran, bagaimana dia memperlakukan Quran, bagaimana dia membaca Al-Quran, bagaimana tata cara membaca Al-Quran, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Tidak paham, yang penting nyerocos. Akhirnya apa? Bukan pahala yang didapat, justru laknat. Na'udzubillah min dalik. Maka
Dengan fenomena Maidah 51, Allah ingatkan kita umat Islam Indonesia yang selama ini cakar-cakaran, yang selama ini saling menyalahkan, saling menghujat, saling mencaci, saling memaki, merasa dirinya yang paling nomor satu, orang lain di bawah. A'udzubillah, kibir, sombong. Allah ingatkan, ya, yang selama ini yang bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya pakai bismillah disalahkan, yang sholat subuhnya pakai kunut disalahkan, yang sholawatan marhabanan disalahkan, yang ziarah kubur salah, yang tawassul salah. A'udzubillah. Mereka yang begitu semangat menyalahkan umat Islam, begitu diingatkan dengan Al-Maidah 51, stop, semuanya diam, tidak ada suara. Alhamdulillah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang benar, ahli sunnah wal jamaah di Jakarta, alhamdulillah, iya, Allah gerakkan hati mereka sehingga energi ini merata, meluas sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Alhamdulillah, ya. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam Indonesia, udahlah, hentikan caci maki, hentikan saling hujat, hentikan saling hina, hentikan saling menyalahkan. Sudah cukup. Di depan kalian musuh besar. Ini program luar biasa. Sementara kita ribut dalam hal kecil, tidak beres-beresnya. Dari mulai saya baru lahir sampai hari ini, itu dia permasalahan. Subhanallah, ya. Ini sekarang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan energi Al-Maidah 51 Allah kumpulkan. Alhamdulillah, tanggal 4 November kemarin, yang sholawatan hadir, kumpul. Yang tidak suka sholawat, tidak suka marhaban, kumpul. Yang subuhnya pakai kunut hadir, yang tidak pakai kunut hadir, yang pakai sayyidina hadir, yang tidak pakai alhamdulillah. Ini loh harusnya kalian umat Islam begini, ya. Kenapa? Karena musuh kita, musuh umat Islam ini benar-benar sudah mendesain ini semua. Kita ini akan digilas loh. Kalau tetap begini, kita akan habis, akan habis. Tapi alhamdulillah, dengan kejadian kemarin, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita umat Islam. Udahlah, ya, kita rapatkan barisan, kita tunjukkan kepada musuh-musuh kita bahwa inilah Islam, ya. Jangan lagi ada, sudahlah, serahkan kepada para ulama. Kita tidak usah ikut komentar. Alhamdulillah, masalah penafsiran Al-Maidah 25 sudah dihandle oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita tidak usah komentar, sudah ikut Majelis Ulama Indonesia, ya. Tidak usah kita ikut komentar, merasa, udah, ya, serahkan kepada Majelis Ulama. Insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia itulah hasil mufakat ulama-ulama yang ada. Tinggal bagaimana kita mengawal ini, ya. Kalau orang yang bicara ini sudah divonis oleh Majelis Ulama sebagai seorang yang telah menistakan Al-Quran, tinggal bagaimana nantinya, tinggal kita bagaimana mengambil hikmah dari kejadian ini, ya. Tidak usah dibahas ini hikmahnya apa. Satu, umat Islam harus bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah daripada fenomena Al-Maidah 51, kita umat Islam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar-benar mukmin, siapa yang di dalam hatinya benar-benar ada iman 24 karat. Siapa? Inilah orang-orangnya. Karena energi ini menyebar
Dan yang di dalam hatinya ada iman 24 karat akan nyambung dan terpanggil. Sementara yang imannya setengah-setengah atau yang di dalam hatinya ada penyakit, itu mikir. Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Maidah 52, fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Tegaskan dulu Nabi, bagaimana hukumnya menjadikan orang kafir Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Ya, dijelaskan la tattakhidhu la nahiyah. Nahiyah, la nahiyah dalam ilmu usul fikih itu yadullu ala tahrim ma lam tadullu qarinah. Selama tidak ada qarinah yang membelokkan dari hukum haram, tetap haram. Jadi jangan mau kita ditipu, dipelintir oleh media. Media katakan apa? Boleh tidak milih orang pemimpin kafir. Bukan boleh atau tidak boleh, haram atau halal. Ini pemelintiran, bahasanya dipelintir. Supaya apa? Supaya umat Islam masuk, terjebak di situ. Satu contoh lagi, apa? Al-Quran katakan, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina, haram, dosa besar. Dipelintir oleh mereka. Oh, zina jangan. Ini apa? Selingkuh. Selingkuh itu zina, cuman bahasanya dipoles, dikemas sehingga adem, halus didengar di kuping. Ya, sama. Ini padahal apa? Haram hukumnya. Tapi dipelintir, boleh atau tidak. Ya. Nah, sedangkan umat Islam yang awam mendengar boleh atau tidak, udahlah berarti kita boleh milih. Kan begitu. Tapi kalau dibilang haram, selesai. Jadi kita ambil hikmahnya. Dengan kejadian ini Allah tunjukkan siapa yang nyambung betul dengan Al-Quran dan siapa yang tidak. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kau akan lihat wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa penyakit? Macam-macam penyakit. Mungkin munafik, mungkin hubbud dunya, mungkin hubbur riyasah, mungkin hubbul jah, hubbul mansabah. Kau akan lihat fataral ladzina fi qulubihim maradun. Apa tandanya ya Gusti? Yusari'una fihim. Mereka yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka akan segera merapat kepada mereka, akan membela mereka, akan mendukung mereka. Anda sudah lihat sendiri, tidak usah disebut, Anda paham ya. Ini sudah nas Quran. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Apa yang mereka katakan? Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Tapi Allah janji, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Jika kalian umat Islam ya mau bergerak, mau membela agama Allah, mau mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah janji fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Allah akan berikan kemenangan. Yang penting gerak. Yang penting gerak ya. Dan kita harus waspada, jangan sampai ada penumpang gelap. Murni pembelaan terhadap Al-Qur'an. Kalau ternyata umat Islam tidak, karena tidak nyambung energi Al-Maidah 51, tidak nyambung dalam hati umat Islam Indonesia, silahkan Anda diam. Tapi Allah sudah janji, au amrin min indihi. Kalau kalian tidak membela, maka Allah yang akan memberikan pembelaan. Bagaimana bentuknya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah akan bela sendiri. Ingat, Allah tidak butuh pembelaan kita, tapi justru di dalam menghadapi program besar yang direncanakan oleh orang-orang kafir terhadap negara kita Indonesia, ini kita butuh pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membela agama Allah, membela kitabnya Allah, bukan apa-apa, untuk mendapat pertolongan Allah supaya kita, negara kita selamat. Itu saja. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian membela Allah, membela agama Allah, membela kitab Allah, membela utusan Allah, Allah akan berikan pertolongan. Maka tetaplah ya. Sekarang saya bisa apa? Oh, Anda tidak harus ke Jakarta. Yang bisa ke Jakarta alhamdulillah. Tidak bisa, Anda cukup di Cirebon. Dengan apa? Dengan doa. Doakan.
Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana supaya ikhwan kita, saudara-saudara kita yang berjuang di Jakarta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan dan pembelaan, dan negara Indonesia diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, kelompok apapun, negara manapun yang merencanakan kejahatan dan penghancuran terhadap negara Indonesia, mudah-mudahan rencana mereka Allah kembalikan kepada mereka sendiri, dan semoga Allah hancurkan kelompok mereka dan Allah hancurkan segala program mereka. Kita berdoa, hanya inilah yang kita punya, doa. Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari para sepuh yang sudah diberikan usia lanjut ini, mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang doanya itu akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena para sepuh yang ahli ruku', yang ahli sujud, ahli ibadah, ahli salat, wasabiyun rudda, kalau bukan karena bayi yang lagi menyusu kepada ibunya, wabahaimun rutta, kalau bukan karena binatang-binatang yang lagi makan, yang sedang makan, la subba alaikumul adzabu sabba, Allah akan tumplak itu adab. Tapi masih melihat para sepuh, masih melihat banyak bayi, masih melihat Allah banyak binatang-binatang, maka inilah yang menahan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merapatlah ke para sepuh, mintalah doa kepada para sepuh, karena beliau-beliau para sepuh itu mendapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon kepada para sepuh, doakan kita yang muda-muda, tolong doakan demi keselamatan bangsa dan negara ini, karena ini api fitnah masih belum redup, masih panas. Tinggal kita doakan, mudah-mudahan berkat doa semuanya, kita semua, keluarga kita, negara kita, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.